beberapa kesalahan komputer. Pepsi adalah perusahaan multimiliar dolar di mata mereka. Mereka harus menghormati jumlah hadiah penuh. Tetapi Pepsi tidak bergeming dan protes keras dan kerusuhan pecah yang akhirnya menyebabkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. 349 pemenang menyerbu pabrik Pepsi, melemparkan bom Molotov ke jendela dan mengebom truk Pepsi yang melaju selama tahun berikutnya. Massa yang marah mengambil pendekatan yang lebih terorganisir untuk melawan koalisi Pepsi 349 adalah sekelompok pemenang yang mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan. Mereka memilih seorang pendeta lokal bernama Del Fierro sebagai pemimpin mereka. Dia mengumpulkan lebih dari 8.349 pemenang dalam upaya untuk menuntut Pepsi lebih dari 400 juta dolar. Sekarang kekacauan berlanjut hingga tahun 1993, di mana titik itu perubahan baru dalam cerita mulai beredar. Judul-judul surat kabar lama menunjukkan bahwa Pepsi entah bagaimana bertanggung jawab atas pengeboman truk mereka sendiri. Judul-judul ini didasarkan pada kesaksian dari seorang petugas polisi. Dia menuduh bahwa untuk melukis koalisi 349 sebagai teroris dan merusak posisi mereka di pengadilan, Pepsi menyewa tentara bayaran untuk menyusup ke kelompok-kelompok ini dan menyebabkan kerusuhan. Lebih banyak kesaksian muncul dari orang-orang yang mengklaim bahwa Pepsi telah membayar mereka untuk memulai masalah dalam kekacauan seorang pengacara Pepsi dengan cepat membantah tuduhan tersebut, dan pada dasarnya itu adalah akhir dari itu. Pada tahun 1993 pengadilan akhirnya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 9 eksekutif Pepsi. Ini adalah kemenangan besar bagi koalisi 349, tetapi sayangnya itu adalah satu-satunya mereka. Dalam beberapa bulan berikutnya hampir semua gugatan perdata dan pengaduan pidana dibuang keluar pengadilan, dan pada tahun 2006 pengadilan secara resmi menutup buku pada semua kasus pengadilan yang tersisa. Mereka menemukan bahwa Pepsi tidak lalai dalam bencana demam angka ketika semuanya dikatakan dan dilakukan. Pepsi hanya harus membayar satu denda kecil sebesar 150.000 peso. Banyak orang Filipina yang mengalami demam angka masih trauma hingga hari ini, bahkan menyebutkan kata Pepsi di sekitar kelompok-kelompok tertentu tidak disukai. Pepsi baru-baru ini dimintai tanggapan mereka terhadap bencana demam angka dan mereka mengeluarkan pernyataan ini. Peristiwa ini terjadi hampir 30 tahun yang lalu dan tidak ada satupun eksekutif yang mengetahui program ini yang masih bekerja di PepsiCo. Kami sangat menyesalkan segala penderitaan dan kesakitan yang disebabkan oleh kesalahan kami kepada rakyat Filipina.